Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini kita akan belajar tentang masalah-masalah etik dan moral yang mungkin terjadi dalam praktek kebidanan. Di era kemajuan zaman ini, pelayanan kesehatan yang berkualitas merupakan sebuah kebutuhan, sehingga di sini klien cenderung menuntut para tenaga medis untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Kenyataannya, pelayanan yang diberikan terkadang menimbulkan dilema dan konflik di masyarakat yang pada akhirnya akan menimbulkan isu-isu baru yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Khususnya di sini nanti kita akan membahas tentang berkaitan dengan pelayanan kebidanan. Derasnya arus globalisasi yang semakin mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat, di sini juga mempengaruhi munculnya masalah atau penyimpangan etik sebagai akibat dari kemajuan teknologi ataupun kemajuan ilmu pengetahuan, di mana hal ini akan menimbulkan konflik terhadap suatu nilai. Tak terkecuali juga derasnya arus globalisasi ini akan mempengaruhi dalam hal pelayanan kebidanan. Dengan demikian, penyimpangan etik mungkin saja akan terjadi juga dalam praktek kebidanan. Sebagai contohnya, pernahkah Anda mendengar bidan yang diberikan paket jalan-jalan ke luar negeri dengan sponsor produsen susu formula, atau bidan yang selalu memberikan susu formula bayi kepada ibu yang bersalin? Nah, dalam kasus ini, bidan telah memanfaatkan pasiennya sebagai objek untuk memberikan keuntungan bagi dirinya sendiri. Bolehkah bidan melakukan hal tersebut? Apakah hal tersebut tidak bertentangan dengan etika dan kode etik bidan? Bukankah salah satu kewajiban bidan adalah mendukung program pemerintah tentang ASI eksklusif, di mana bayi baru lahir sampai usia 6 bulan harus diberikan ASI penuh tanpa makanan pendamping ataupun tanpa tambahan susu formula. Nah, itu salah satu contoh dari penyimpangan etik dalam pelayanan kebidanan. Berikutnya adalah dilema dan konflik yang berkaitan dengan moral, khususnya dalam pelayanan kebidanan. Moral merupakan pengetahuan atau keyakinan tentang adanya hal yang baik dan yang buruk yang mempengaruhi sikap seseorang, di mana kesadaran tentang adanya baik dan buruk yang berkembang pada diri seseorang itu berkembang seiring dengan pengaruh lingkungan, tingkat pendidikan, kemudian sosial budaya, agama, dan lain sebagainya. Masalah moral dalam pelayanan kebidanan ini merupakan masalah yang berhubungan dengan benar atau salah dalam kehidupan sehari-hari yang ada kaitannya dengan pelayanan kebidanan. Beberapa contoh isu moral dalam kehidupan sehari-hari diantaranya contohnya pada kasus abortus, kemudian eutanasia, atau keputusan untuk terminasi kehamilan, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, bidan dapat menjalankan praktek kebidanannya dengan baik. Tidak hanya dibutuhkan pengetahuan klinik yang baik serta pengetahuan yang up to date, tetapi di sini bidan juga harus mempunyai pemahaman tentang isu etik dan moral dalam pelayanan kebidanan. Dalam praktek kebidanan memang seringkali bidan itu dihadapkan pada beberapa permasalahan yang dilematis. Artinya, pengambilan keputusan itu sulit berkaitan dengan etik.
Nah, di sini dilema muncul karena terbentur pada konflik moral, bertentangan batin atau pertentangan nilai-nilai yang diyakini bidan dengan kenyataan yang ada. Biasanya dalam praktek kesehatan itu setidaknya ada 5 masalah yang berhubungan dengan dilema dan konflik. Masalah yang berhubungan dengan dilema dan konflik yang pertama itu biasanya pilihan antara kuantitas atau kualitas hidup. Contohnya, seorang ibu meminta tenaga medis untuk melepas selang oksigen pada anaknya yang berusia 10 tahun yang telah mengalami koma selama 7 hari misalnya. Nah, di sini secara otomatis tenaga medis ini dihadapkan pada dilema dan konflik. Yang kedua, biasanya dihadapkan pada pilihan antara kebebasan atau penanganan dan pencegahan bahaya. Contohnya, misalnya pada ibu hamil trimester 3 dengan plasenta previa totalis, artinya plasenta itu tempatnya di jalan lahir, yang ingin berjalan-jalan dan tidak mau bed rest atau tidak mau tiduran. Nah, di sini tenaga medis juga dihadapkan pada dilema dan konflik. Karena kalau ibu hamil itu memang tidak boleh jalan-jalan, artinya kebebasannya terhambat. Tetapi kalau dia diizinkan untuk jalan-jalan, artinya apa? Artinya ada bahaya yang mengancam pada ibu tersebut. Masalah yang ketiga biasanya pada pilihan harus berkata jujur atau berkata bohong. Contohnya, misalnya pada ibu habis melahirkan, kemudian dia menanyakan anak yang baru saja dilahirkannya. Padahal anaknya tersebut telah meninggal dan keluarga ini meminta untuk merahasiakan dulu kematian anaknya sampai kondisi ibu stabil. Nah, di sini tentu tenaga medis juga dilema. Kalau dia berkata bohong, otomatis dia sudah melanggar kode etik, karena itu informasi semuanya harus disampaikan kepada klien. Tetapi kalau dia berkata jujur, itu juga akan membahayakan kondisi ibu karena kondisi ibunya belum stabil setelah melahirkan. Masalah yang sering dihadapi yang keempat yaitu keinginan terhadap pengetahuan yang bertentangan dengan falsafah, agama, politik, ekonomi maupun ideologi. Contohnya, pasien hamil tetapi tidak menginginkan kehamilannya karena alasan ekonomi, ketidaksiapan, dan lain-lain, di mana ia menanyakan bagaimana cara mengakhiri kehamilan tersebut. Konflik yang kelima yang sering ditemui biasanya berkaitan dengan pilihan antara terapi ilmiah konvensional atau terapi yang tidak ilmiah dan uji coba atau coba-coba. Contohnya, saat ini masih banyak pasien yang datang ke pengobatan tradisional atau ke dukun. Ini lebih banyak dibandingkan dengan pasien yang datang berobat ke tenaga kesehatan. Berikut ini beberapa permasalahan pembahasan etik dalam kehidupan sehari-hari dan juga permasalahan etik berkaitan dengan teknologi. Dari beberapa contoh permasalahan di bawah ini, tugas kalian adalah mencari di manakah letak dilema dari masing-masing kasus tersebut. Untuk tugasnya silakan tulis pada selembar kertas, kemudian upload pada link yang sudah disediakan.
Demikian penjelasan singkat tentang masalah-masalah etik dan moral yang terjadi dalam praktek kebidanan. Semoga video ini bermanfaat. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.